Halo teman-teman ATLM Indonesia, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan rezeki. Nah, kali ini dalam perjumpaan materi kali ini kita bahas tentang pengambilan, penyimpanan, dan pengiriman bahan pemeriksaan mikrobiologi mikrobiologi klinik di channel ATLM Indonesia, yang merupakan materi ini adalah materi kuliah untuk mikrobiologi klinik bagi ATLM. Oke ya, langsung saja kita bahas materinya sebagai berikut. Kita mulai dengan awalnya bahwa pengambilan, penyimpanan, dan pengiriman bahan pemeriksaan mikrobiologi klinik itu terdiri dari spesimen-spesimen urin, darah, usap tenggorok, pus, putum, tinja, cairan otak, cairan tubuh. Termasuk di sini adalah pleura, ascites, sendi serta tambahan lain yaitu sekret uretra dan vagina. Nah, yang penting di sini, hal yang penting adalah pemeriksaan mikrobiologi itu harus dari bahan pemeriksaan pasien yang belum mendapat terapi antibiotika atau minimal 3 hari tanpa antibiotik. Karena dengan pengaruh antibiotik maka mungkin bakterinya sudah mati yang akan diidentifikasi, atau juga mungkin terkait juga dengan pemberian terapi tersebut menyebabkan terjadinya penghambatan karena adanya antibiotik yang ada di dalam cairan tubuh tadi ya. Oke, kita lanjut langsung ke materinya, yaitu pertama yang kita bahas adalah urin. Urin di sini kita menggunakan urin porsi tengah atau UPT, atau bahasa istilahnya midstream urin. Nah, untuk bahan alatnya yaitu pertama kita memerlukan penampung steril bertutup dan bermulut lebar. Juga adanya kasa steril, kemudian sabun dan larutan salin NaCl steril atau Aquades steril. Oke ya, urin porsi tengah, cara pengambilan dan penampungannya pada wanita yaitu yang pertama, siapkan beberapa potong kasa steril untuk membersihkan daerah vagina atau muara uretra. Jadi 1 potong kasa steril diberikan air sabun, kemudian 2 potong kasa steril diberikan air atau salin hangat. Nah, lalu 1 potong lagi kasanya untuk yang kering saja. Dan pastikan jangan memakai larutan antiseptik untuk membersihkan daerah tersebut. Kemudian siapkan pula wadah steril dan jangan buka tutupnya sebelum pembersihan daerah vagina selesai. Nah, lanjut lagi. Prosedur selanjutnya dengan 2 jari arah pembersihan dari depan ke belakang. Jadi dari 2 jari ya. Lalu kemudian buang kasa yang telah dipakai ke tempat sampah. Nah, bilas daerah tersebut dari arah depan belakang dengan potongan kasa yang dibasahi dengan air atau salin hangat. Nah, selama pembilasan tetap pisahkan kedua labia dengan jari dan jangan biarkan labia menyentuh muara uretra. Nah, di situ ya pastinya, dan jadi nanti di pasien disuruh berkemih. Nah, untuk urin kateter itu ada alat dan bahan yang digunakan, semprit steril 5-10 ml, kemudian kapas alkohol 70%. Nah, bagaimana caranya? Bendung kateter sehingga berisi urin, kemudian desinfeksi daerah yang akan ditusuk sedekat mungkin dengan muara uretra, jadi lebih dekat ya, mendekati. Kemudian tusukkan semprit ke dalam lumen kateter. Lalu hisap urin sampai semprit terisi penuh ya. Tuliskan identitas pasien dan waktu pengambilan bahan pada semprit. Ini yang paling penting yaitu ID. Kalau bagus lagi sudah menggunakan stiker ya, karena dengan menggunakan stiker itu lebih bagus. Nah, kemudian lanjut kita ke pengiriman ya. Pengiriman, pastinya pengiriman ini segera. Dalam mikrobiologi pengiriman itu adalah segera. Jadi harus diterima oleh laboratorium maksimum 1 jam setelah penampungan. Bila terpaksa ditunda ya,
Disimpan pada suhu 4 derajat Celcius maksimal selama 24 jam. Ya, jadi 1 hari 1 malam. Oke, lanjut lagi, kita masih di urin. Selanjutnya urin fungsi suprapubik. Nah, untuk bahan kita dan alatnya itu semprit steril 5-10 ml. Jadi sefitnya kita menggunakan yang besar ya, yang 10 ml yang bagus. Kemudian kapas alkohol 70% larutan iodium. Caranya bagaimana? Caranya pertama ya, periksa kandung kemih pasien apakah terisi penuh dengan urin. Jadi bila belum, beri minum secukupnya. Jadi supaya kandung kemih terisi banyak urin. Kemudian tindakan aseptis pada permukaan kulit di atas simpisis pubis. Jadi kita tinggal melihat bulu pubisnya dengan larutan iodium dan dibilas dengan alkohol 70%. Kemudian lakukan fungsi dengan semprit steril sampai menembus lumen kandung kemih. Jadi tusuk langsung ya. Lalu isap urin sampai semprit terisi penuh. Jadi sempritnya misalnya 10 cc ya, mungkin isinya sampai 10 ml ya, atau 5 ml. Kemudian tarik semprit keluar dan tekan bekas tusukan dengan kapas alkohol 70%. Nah, yang terakhir, seperti biasa tuliskan identitas pasien dan waktu pengambilan pada bahan di sempritnya tadi. Nah, untuk pengiriman segera dilakukan dan harus diterima oleh laboratorium maksimum 1 jam setelah penampungan. Dan bila terpaksa tertunda, simpan pada suhu 4 derajat Celcius maksimum 24 jam. Oke ya, kita pindah lagi ke spesimen selanjutnya yaitu darah. Nah, untuk darah kita menggunakan alat atau bahan yaitu semprit steril 10-20 ml, kemudian kapas, larutan sabun, kemudian larutan iodium, alkohol 70%, kemudian media cair BHI dan tioglikolat atau mungkin media lain yang setara. Oke ya, untuk darah, untuk cara pemeriksaannya atau cara pengambilannya maksudnya adalah bersihkan daerah yang akan ditusuk dengan larutan sabun. Kemudian lakukan pembendungan pena, desinfeksi daerah yang akan ditusuk dengan larutan iodium dan biarkan mengering. Bilas dengan alkohol 70% dan biarkan kering. Lakukan fungsi pena, isap darah secukupnya 10-20 ml ya, tergantung nanti sesuai kebutuhan. Kemudian lepaskan bendungan, tarik jarum semprit keluar dan lepaskan jarum dari semprit. Masukkan 5-10 ml darah ke dalam masing-masing media. Tuliskan identitas pasien dan waktu pengambilan bahan pada botol atau tabung media tadi ya. Media tadi kan BHI ya atau tioglikolat. Kemudian untuk pengiriman seperti biasa harus segera dilakukan dan memang harus diterima oleh laboratorium maksimal 1 jam setelah penampungan. Nah, bila ditunda, simpan pada suhu 4 derajat Celcius. Ini suhu kulkas ya, dan maksimum hanya 24 jam. Nah, itu tadi pengambilan spesimen darah. Untuk mikrobiologi sekarang kita masuk ke apus atau swab tenggorok. Nah, alat dan yang digunakan adalah swab steril. Biasanya langsung include dengan media transport. Kemudian ada juga spatel ya untuk penekan lidah, yaitu menekan untuk lidahnya supaya lebih turun ke bawah ya. Kemudian caranya kita menggunakan tekan lidah dengan penekan lidah. Itu pertama dulu ya, menganga dulu mulut. Kemudian masukkan swab steril ke dalam mulut tanpa menyentuh dinding rongga mulut. Lalu usap swab pada dinding belakang faring dan permukaan tonsil. Jadi di tonsil dan uvula ya, di wilayah faring. Kemudian masukkan swab ke dalam tabung steril. Bila mempunyai media transport, tusukkan swab ke dalam media semi solid tersebut. Jadi media transport ini sudah include dengan swabnya, jadi sudah ada dan siap untuk digunakan. Nah, kemudian untuk pengiriman itu harus segera, jadi harus diterima oleh laboratorium
maksimal 1 jam setelah penampungan. Dan bila ditunda ya seperti biasa tadi 4 derajat Celcius suhu kulkas ya, maksimum 24 jam. Oke ya, masih di channel ATLM Indonesia, kita masuk ke spesimen sputum. Alat dan bahan yang digunakan yaitu aquades steril, penampung steril, bertutup dan bermulut lebar. Ini seperti layaknya kita menggunakan pot sputum ya. Nah, bagaimana caranya? Perintahkan pasien untuk berkumur dengan aquades steril sebanyak 2 kali. Tiap kali diganti dengan aquades steril baru. Yang kedua, perintahkan pasien untuk membatukan sputum dan tampung dalam wadah steril bermulut lebar. Nah, mengenai masalah membatukan ini seperti halnya kita dalam TB paru ya. Pasien disuruh menahan napas, kemudian pada saat sudah saatnya batuk, batukan langsung akan keluar nanti sputumnya lalu ditampung ke dalam wadahnya. Nah, tutup wadah dan tuliskan identitas pasien serta waktu pengambilan bahan. Nah, untuk pengiriman ya teman-teman di sini segera harus diterima oleh laboratorium maksimal 1 jam setelah penampungan. Nah, untuk penundaan simpan pada suhu 4 derajat Celcius maksimal 24 jam. Jadi pastinya di sini memiliki lemari es atau kulkas yang cukup besar ya untuk menampung spesimen-spesimen yang kita ambil untuk pengiriman atau pemeriksaan mikrobiologi bila tertunda. Nah, kita pindah lanjut ke pus. Pus ini kita lihatkan dulu. Pertama adalah adanya swab plus media transport atau semprit steril. Kemudian sarung tangan steril pastinya ya, larutan sabun, pisau bedah atau skalpel steril, kemudian alkohol 70%. Karena terkait ini dengan swab ya, pengambilan untuk nanah ya, fus. Nah, untuk itu caranya kita lihat di sini. Yang pertama adalah bersihkan daerah yang akan diambil dengan larutan sabun dan alkohol 70%. Misalnya di wilayah pantat ya, ini bersihkan dulu dengan sabun dan alkohol. Kemudian bila berbentuk abses, nah ini abses tulisannya ya, sorry ya, pengambilan menggunakan semprit, tusukan semprit sampai menembus abses. Jadi pastinya itu ya. Kemudian isi abses dengan semprit dan gunakan semprit tersebut sebagai penampungnya. Jadi dengan di situ tadi sebagai sempritnya sebagai penampungnya. Jadi disimpan saja dalam semprit. Nah, bila di permukaan pengambilan dengan menggunakan swab. Jadi dengan jari telunjuk dan jempol tangan buka luka ya yang mengandung pus tadi. Lalu bila perlu dibuka dengan pisau bedah steril. Tadi ada kan pisau bedah yang kita siapkan ya, skalpel ya. Lalu masukkan swab ke dasar luka. Usahakan jangan menyentuh kulit sekitar luka. Jadi langsung ke dalamnya dari luka yang ada pusnya tadi. Kemudian masukkan swab ke dalam tabung steril. Bila mempunyai media transport, tusukkan swab tadi ke dalam media semi solid transport tadi. Dan pastinya ya terakhir, tuliskan identitas pasien dan waktu pengambilan bahan. Nah, untuk pengiriman itu seperti biasa juga, sama seperti yang lainnya, segera harus dikirim. Paling lambat 1 jam diterima oleh laboratorium setelah penampungan, dan bila ditunda, simpan di suhu 4 derajat Celcius selama 24 jam. Nah, kita pindah ke tinja atau feses ya. Ini kita alat dan bahannya yaitu penampung bersih atau swab, kemudian spatel bersih. Ini caranya mudah saja. Ambil bagian tinja yang mengandung darah atau lendir dengan spatel bersih. Jadi spatel ini kalau bisa adalah bersih dan steril ya. Kemudian masukkan ke dalam penampung yang bersih ya kan. Lalu tuliskan identitas pasien dan waktu pengambilan pada wadah. Dan bila diperlukan kita bisa melakukan swab ya, swab pada area dubur. Nah, untuk pengiriman ini segera dan harus diterima laboratorium maksimal 1 jam setelah penampungan. Dan bila ditunda yaitu suhunya disimpan pada 4 derajat Celcius maksimal 24
jam. Nah, kita pindah ke sekret uretra untuk pengambilannya dan sekret vagina. Jadi alat dan bahan yaitu suap kecil steril. Nah, kita lihat dulu dengan lakukan dengan cara sekret uretra pada pria. Caranya bagaimana kita lakukan? Pertama, masukkan suap ke dalam muara uretra sampai sejauh 3-4 cm. Kemudian diamkan beberapa saat setelah sampai sekret terserap ke dalam suap. Lalu putar suap 360 derajat. Jadi diputar. Ya kan, kemudian masukkan suap ke dalam tabung steril. Tuliskan identitas pasien dan waktu pengambilan bahan. Dan pastinya kalau pengambilan sekret uretra pada pria ini ya lumayan ya, bagi si pasiennya lumayan nyeri-nyeri sedap. Oke ya, lanjut lagi, kita pindah ke sekret uretra. Nah, ini ada sekret vagina pada wanita. Jadi masukkan suap ke dalam kanalis ya, cervicalis. Usahakan tidak menyentuh dinding vagina. Jadi bibirnya itu dilebarkan ya, kanan kiri. Diamkan beberapa saat sampai sekret terserap ke dalam suap. Kemudian putar seputaran 360 derajat. Masukkan suap ke dalam tabung steril, lalu kita tuliskan identitas pasien dan waktu pengambilan bahan ya. Ini pasti ini adalah pemberian label identitas, ini sangat penting. Nah, untuk pengiriman ya, pengiriman seperti biasa itu segera dikirim dan harus diterima oleh laboratorium maksimal 1 jam setelah penampungan. Nah, bila ditunda terpaksa ya suhunya disimpan pada 4 derajat Celcius dalam kulkas maksimal 24 jam. Oke, yang terakhir spesimen yang kita ambil yaitu cairan otak dan tubuh lain. Cairan tubuh lain ya. Alat dan bahan yaitu jarum fungsi, larutan iodium, alkohol 70%, botol penampung atau sprit steril. Nah, ini untuk caranya sesuai dengan prosedur pengambilan lumbal atau pleura atau peritoneum. Jadi pengambilan di sini adalah cairan otak, kemudian cairan sudat ya, di sini termasuk juga di sini pleura, sendi, peritoneum ya kan. Kemudian untuk pengiriman hampir sama saja dengan yang prosedur sebelumnya. Segera dikirim ke laboratorium yang mana maksimal 1 jam setelah pengambilan atau penampungan. Bila terpaksa ditunda ya, disimpan pada suhu 4 derajat Celcius maksimal 24 jam. Nah, kira-kira itu saja teman-teman untuk pengambilan, pengiriman spesimen mikrobiologi klinik pada materi kali ini. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman dan selamat belajar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.